Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan tentang persamaan dan perbedaan sosiodemokrasi Pancasila dan demokrasi sosial. Kita mulai dengan kesamaannya, baik sosiodemokrasi Pancasila ataupun demokrasi sosial, sosial demokrasi itu sama-sama berpangkal pada Marxisme. Keduanya bisa dikatakan sebagai satu kelas ya, yang berawal dari Marxisme. Pemikiran-pemikiran Karl Marx terkait dengan tatanan sosial dan masyarakat gitu, tatanan sosial di masyarakat. Sebagai sama-sama Marxisme, eh, maka keduanya itu bisa dikatakan berseberangan dengan demokrasi liberal, ya, berseberangan dengan pemikiran-pemikiran liberalisme. Persamaan kedua adalah sama-sama bergerak secara evolusioner ya. Baik sosialdemokrasi Pancasila ataupun sosial demokrat, demokrat sosial sama-sama bergerak secara evolusioner. Ini berbeda dengan Marxisme misalnya, yang dalam pemikiran Marx itu sangat revolusioner, mengambil alih harta borjuis misalnya, mengambil alih mesin produksi borjuis misalnya, itu kan revolusioner sekali. Tetapi baik sosiodemokrasi Pancasila ataupun demokrasi sosial di Eropa tidak menganut perampasan hak aset-aset produksi tersebut. Ketiga, baik sosiodemokrasi Pancasila ataupun demokrasi sosial itu sama-sama condong pada kolektivisme, sama-sama berhadapan dengan individualisme. Keduanya menempatkan masyarakat sebagai instrumen penting ya, dan mungkin sama pentingnya dengan individu. Dan pada saat yang sama, liberalisme kapitalisme itu hanya mementingkan individualisme ya, individualisme itu hanya mementingkan individu. Yang keempat adalah sama-sama memperhatikan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Keduanya memperhatikan kesemua itu. Persamaan yang kelima itu baik sosiodemokrasi Pancasila ataupun Sosdem ya, demokrat sosial, itu sama-sama pro pasar terkoordinasi. Pro pasar, tetapi pada titik-titik tertentu pemerintah dibolehkan intervensi. Nah, ini tentu berseberangan dengan liberalisme kapitalisme, di mana mereka adalah pro pasar bebas. Pemerintah tidak ikut campur tangan, ataupun kalau campur tangan ya sangat minimal ya, seperti pemikirannya Friedman itu, bahwa campur tangan pemerintah itu sangat minimal. Persamaan yang keenam adalah sama-sama keduanya baik sosiodemokrasi Pancasila ataupun sosial demokrat sama-sama mendukung kebebasan dan solidaritas, persamaan kebebasan dan solidaritas. Oke, itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya antara sosiodemokrasi Pancasila dengan demokrat sosial, yang pertama adalah berbeda dalam hal isi. Misalnya dalam hal isi, di sosiodemokrasi Pancasila itu misalnya berisi gotong royong. Di Sosdem itu nggak ada, di Sosdem di Eropa itu tidak ada gotong royong. Kemudian berisi juga seperti musyawarah mufakat ya. Di dalam Sosdem itu tidak tercantum adanya musyawarah mufakat. Itu contoh perbedaan dalam hal isi ya. Yang kedua, berbeda perhatian dalam hal perhatian terhadap rakyat kecil ya. Kalau di sosiodemokrasi Pancasila, seperti kata Bung Karno, kelompok marhaen itu merupakan kelompok yang bisa diharapkan melakukan perubahan. Ya, sosiodemokrasi Pancasila mengenal marhaen, ya, marhaenisme, makanya disebut sebagai marhaenisme. Sedangkan sosiodemokrat itu menganggap bahwa kaum buruh
kaum buruhlah yang bisa menjadi agen perubahan sosial. Yang ketiga, berbeda dalam hal effective history atau latar belakang. Kalau latar belakang sosiodemokrasi Pancasila kan penjajahan gitu ya, latar belakang masyarakatnya yang agraris. Tetapi yang paling kuat adalah bahwa sosiodemokrasi Pancasila itu mengupayakan terbebas dari kolonialisme dan imperialisme. Itu latar belakangnya. Sedangkan dalam sosiodemokrasi di Eropa, tentu latar belakangnya adalah bagaimana kelas buruh itu bisa terlepas dari katakanlah penindasan kelas borjuis. Yang keempat, berbeda dalam hal instrumen pelembagaan politik. Misalnya kalau dalam sosiodemokrasi Pancasila itu ada pajak progresif misalnya. Seseorang yang memiliki mobil lebih dari satu, maka mobil kedua, ketiga, dan seterusnya itu dipajaki lebih tinggi dari mobil pertama. Misalnya seperti itu. Nah, kalau di sosiodemokrasi di Eropa misalnya lebih menonjol tentang welfare state ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, terdapat sedikit perbedaan antara sosiodemokrasi Pancasila dan sosiodemokrasi di Eropa. Dalam sosiodemokrasi Pancasila itu individu itu merupakan bagian dari masyarakat. Makanya seperti kata Bung Hatta, masyarakat kita itu pada dasarnya kolektif gitu ya. Nah, sedangkan di Eropa itu memang landasannya individu. Meskipun di sana sosiodemokrasi, tetapi individualismenya itu jauh lebih kuat dibanding dengan sosiodemokrasi Pancasila di kita ini. Oke, saya kira itu pembahasan terkait dengan persamaan dan perbedaan sosiodemokrasi Pancasila dengan sosiodemokrasi di Eropa. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.